Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dela Endan Daningrum STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Lingkungan. Halo everyone, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai energi dan perubahan iklim. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Aulia Dwi Oktavianisa, sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua adalah rekan saya, Cynthia Hani Afriolitas, sebagai pemateri 2. Yang ketiga adalah Dwi Nyaning Retno Asis sebagai pemateri 3. Yang keempat adalah Nendo Ferdianto sebagai pemateri 4. Dan yang terakhir adalah Selvina Damayati sebagai pemateri 5. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dengan pemateri pertama. Simak terus videonya ya. Sebuah kota metropolitan biasanya dicirikan oleh banyaknya gedung-gedung bertingkat, banyaknya pusat-pusat perbelanjaan, dan banyaknya apartemen-apartemen, dan sudah tentu diikuti oleh jumlah penduduk yang padat. Contoh kota metropolitan seperti kota Jakarta, Tokyo, Moskow, dan London. Untuk memenuhi kebutuhan energi di kota metropolitan, biasanya dibangun pembangkit-pembangkit listrik dengan berbagai sumber penggerak, seperti PLTR, PLTU, PLTD, dan PLTA. Untuk PLTU biasanya menggunakan batu bara untuk menghasilkan uap penggerak turbin. Demikian pula PLTD menggunakan bahan bakar fosil sebagai penggerak turbinnya. Keduanya ini menghasilkan gas buang yang dilepas ke udara, demikian pula residu yang dilepas ke lingkungan. Ada pula ciri lain sebuah kota metropolitan, yaitu dirundiknya sarana transportasi seperti sepeda motor, angkatan bus, kereta api selama 24 jam. Pemakaian alat transportasi ini kebanyakan menggunakan bahan bakar fosil, sehingga banyak menghasilkan gas buang dengan berbagai partikel. Berbicara mengenai energi, apa sih pengertian energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau daya kekuatan yang bisa dipakai untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Energi ini didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan kerja. Energi juga merupakan suatu kebesaran yang dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti pada sepeda motor, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi mekanik dan termal. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dengan berbagai cara sering mempengaruhi lingkungan dan udara yang kita hirup. Dan dengan demikian, mempelajari energi tidaklah lengkap tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam telah memotori perkembangan industri dan fasilitas kehidupan modern yang kita nikmati sekitar awal abad 19. Tetapi, semua ini tidaklah tanpa efek samping yang tidak diinginkan. Dari tanah yang kita tanam dan air yang kita minum sampai udara yang kita hirup, lingkungan telah menerima dampak yang sangat besar untuk semua itu. Polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asam, hujan asam, dan pemanasan global, serta perubahan iklim. Baiklah, yang selanjutnya adalah perubahan bentuk energi. Yang pertama adalah energi kimia. Energi kimia merupakan sebuah energi yang ada dalam persenyawaan kimia. Energi kimia dihasilkan dari proses kimia. Jumlah yang dihasilkan oleh energi kimia tergantung dari jenis bahan kimia, reaksi kimia, dan reaksi kimia yang terjadi. Yang kedua adalah energi listrik. Energi listrik merupakan sebuah energi yang dihasilkan dari sebuah aliran listrik. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti penerangan. Yang ketiga adalah energi panas. Energi panas adalah salah satu sumber energi terbesar yang ada di bumi, karena salah satu sumbernya adalah panas matahari. Sumber panas tidak dapat dilihat, tapi pengaruhnya dapat dirasakan. Energi panas juga memiliki banyak perubahan, seperti menjadi energi listrik dalam pembangkit listrik tenaga surya. Yang keempat, energi mekanik. Energi mekanik ada dua jenis, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan benda terhadap titik acuan. Titik acuan akan menjadi
tolak ukur penentuan ketinggian suatu benda. Kemudian, energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan gerak suatu benda. Pengertian perubahan iklim. Perubahan iklim adalah berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi antara lain suhu dan distribusi curah hujan yang membawa dampak luas terhadap sebagian besar kehidupan manusia. Selanjutnya, dampak negatif perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya suhu bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa contoh dari dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan wabah penyakit. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya, yaitu menurunnya kualitas air. Terlalu banyak curah hujan akan mengakibatkan menurunnya kualitas sumber udara. Selain itu, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. Selanjutnya, kuantitas air pemanasan global akan meningkatkan jumlah udara pada atmosfer, yang kemudian meningkatkan curah hujan. Meski jumlah curah hujan justru dapat meningkatkan jumlah sumber air bersih, namun curah hujan yang terlalu tinggi. Faktor yang mempengaruhi perubahan iklim yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca gas rumah kaca sebagai penyebab perubahan iklim pertama dan berasal dari gas-gas rumah kaca. Beberapa gas dari atmosfer bumi sendiri turut berperan dalam hal ini. Misalnya pada kaca di rumah yang memerangkap panas matahari, kemudian menghentikan agar tidak bocor kembali ke angkasa. Konsentrasinya di atmosfer saat ini adalah 40%, lebih tinggi jika dibandingkan saat industrialisasi dimulai dahulu. Kedua yaitu peningkatan emisi. Penyebab perubahan iklim yang kedua berasal dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia. Misalnya pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas-gas yang akan menghasilkan nitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan yang secara berlebihan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya ataupun yang terakhir. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu pemanasan global. Penyebab perubahan iklim lainnya berasal dari aktivitas pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil karbon dioksida utama. Suhu rata-rata global saat ini sendiri adalah 0,85 derajat Celcius, lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19. Yang keempat, perubahan orbit bumi. Penyebab terjadinya perubahan iklim selanjutnya berasal dari orbit bumi yang mengalami perubahan. Dalam 800.000 tahun terakhir, terdapat siklus alami dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat. Usai zaman es terakhir di 20.000 tahun yang lalu, suhu global kemudian naik rata-rata sekitar 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir. Dampak perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia, seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan ekosistem di wilayah pesisir. Berikut adalah contoh-contoh dari dampak perubahan iklim. Yang pertama, menurunnya kualitas dan kuantitas hujan, meningkatnya gas rumah kaca, berkurangnya area pertanian, menurunnya produktivitas pertanian, menurunnya kualitas air, berkurangnya kuantitas air, perubahan habitat, kepunahan spesies, meningkatnya wabah penyakit,
tenggelamnya daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta turunnya daya tahan tubuh. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari kami kelompok 6 mengenai energi dan perubahan iklim. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.